Karena dari Sursa. Ada komen, Pak. Apa komentarnya, Pak? Saya nggak tahu. Belum tahu ya, Pak? Emang ada itu cuma media aja yang naikin. Kan Mensesnek udah bilang tidak ada. Kalau Mensesnek bilang tidak ada, itu tidak mungkin akan ada. Mensesnek loh. Mensesnek mengatakan tidak ada. Berarti tidak mungkin akan ada. Karena ini menyangkut integritas atas pernyataan. Ya, wartawan jangan goreng-goreng lagi. Itu kan sama aja dengan tidak menghormati apa pernyataan dari pemimpin negara. Kalau pemimpin negara keluarkan pernyataan itu harus hormati juga dong, ya. Tapi I love you para wartawan. I love Izin foto bareng anak magang boleh, Pak? Iya. Kita bahas ya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI. Komisi 13 telah melakukan pertemuan dengan kami diundang oleh Bapak untuk membahas tentang anggaran 2026. Jadi kami menyampaikan anggaran 2026 dan sejumlah hampir 718 miliar ya. Kemudian itu mengalami peningkatan. Karena waktu kami jadi menteri pertama hanya 5M. Kemudian tahun kemarin 400-an lebih dan tahun ini sudah 700. Syukur kepada Tuhan ya sudah mengalami peningkatan signifikan. Dan kami juga menyampaikan banyak program-program yang sudah kami capai yang nanti bersifat kontinu, berkesinambungan, dan yang kami hadirkan program baru yang akan menjadi bagaimana menjadi perhatian dalam konteks pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam 3 kerangka besar itu. Maka kita kita bikin berbagai program-program yang lebih masif, nanti secara sistematis terstruktur. Saya kira itu ya. Pak Menteri tadi di dalam juga disorot soal HAM ya. Itu apa dari Kementerian HAM sendiri, apa yang menjadi sorotan dalam pasal-pasal yang mau diubah? Begini, di RUU HAM ini akan menjadi ada 2 kekuatan besar, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah akan memastikan pemberian penguatan ya, memberi kewenangan lebih, otoritas full kepada lembaga hak asasi manusia termasuk Komisi Hak Asasi Manusia. Kewenangan yang akan diberikan di situ adalah mulai dari penyelidikan, kemudian melakukan pemantauan, baru melakukan penyidikan HAM berat, lalu pemanggilan paksa, kemudian amikus memberikan pemberian pendapat di pengadilan atau amikus kuria. Jadi mulai dari penyelidikan sampai dengan pemanggilan paksa sampai pemberian pelimpahan berkas ke pengadilan. Termasuk juga penyidik juga kemungkinan kita lagi sedang exercise ada 2. Apakah penyidik Kejaksaan Agung tetap di Kejaksaan Agung, baru kita minta penyidiknya pada saat tangani kasus pindah ke Komnas HAM sebagai penyidik ad hoc, atau malah kita bentuk penyidik sendiri seperti KPK. Jadi inilah sebenarnya kewenangan lebih yang kami berikan penguatan kepada institusi hak asasi manusia, tidak hanya Komnas HAM tapi Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas, dan semua lembaga-lembaga independen negara sebagaimana termaktub di dalam yang akan diamanatkan menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu kami bicara tentang hal-hal yang di dunia tidak diatur. Di dunia tidak diatur dalam konteks hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia dan korupsi. Itu tidak ada di dunia. Baru pertama kita masukkan HAM dan korupsi. Jadi namanya human right and corruption. Yang kedua adalah yang belum ada instrumen internasional saat ini adalah
Human Rights and Environment. Kita tahu hari ini dunia sedang konsentrasi full karena untuk melakukan protection, perlindungan yang pasti dan kelestarian alam, ya. Seirama dengan itu, maka kita harus hadirkan hak asasi manusia dan lingkungan. Kenapa? Karena Konvensi Rio de Janeiro tahun 90-an awal itu menegaskan bahwa pergerakan bumi itu seirama dan senapas dengan denyut nadi manusia. Dari pendapat ini saja sebenarnya lingkungan atau bumi itu sama dengan manusia. Maka kita rumuskan sebagai hak asasi manusia dan lingkungan, Human Rights and Environment. Kalau hak asasi manusia dan lingkungan itu kita masukkan dan diputuskan oleh DPR sebagai salah satu pasal yang tetap, maka suatu saat perusak lingkungan, ekosida, biosida itu bisa diadili di pengadilan HAM. Ya, karena apa? Karena sampai hari ini di dunia tidak ada peraturan itu. Maka Chernobyl di Ukraina tahun 80-an pertengahan, kemudian Minamata di Jepang Selatan, kemudian Fukushima reaktor nuklir, atau juga dulu Lapindo di Jawa Timur tidak pernah diadili orangnya di pengadilan. Tapi pengadilan memutuskan hanya kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Kan selama ini kan begitu. Kamu salah jadi harus kompensasi, tapi orangnya tidak pernah bisa diadili. Nanti kalau undang-undang ini bunyi, maka nanti bisa pelaku pelanggaran pemilik perusahaannya bisa, atau pemilik yang menyebabkan kerusakan ekosida dan bioside itu bisa diadili di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.